kepentingan politik kekuasaan atas nama demokrasi mengalahkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai persahabatan, tepul seliro dengan rasa diabaikan. Ini perhara Bratajaya kan bermula dari itu, perebutan sebuah tahta di Hastinapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Saung Sufi Milenia dan sudah dihadiri langsung oleh guru kita Kiai Pranakarya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ada juga dari rekan kita Kang Egi. Apa kabar Kang Egi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini temanya tentang gempa politik prahara demokrasi gonjang-ganjing 2024. Seram banget ya. Luar biasa Kak. Yang ada di negara kita seperti itu Kak. Oh. Betul Kak Egi? Betul sekali. Jadi tapi mudah-mudahan nggak terjadi prahara. mudah-mudahan. Tapi malam hari ini mumpung kita kedatangan guru kita, kita tanya sedikit lah untuk pembahasan tentang gempa politik prahara demokrasi gonjang-ganjing 2024. Serem. Ini luar biasa Kak. Pertanyaannya nih, pastinya beliau lah yang insya Allah bisa jawab. Pertanyaan pertama, Kak, menurut Kak dari sisi akal sehat dan spiritual, bagaimana kondisi politik dan demokrasi saat ini? Monggo Kak. Terima kasih Ang Bay. Ji, Asik kita kumpul-kumpul di Sufi Milenial ya, Saung ya, luar biasa Kak. di pinggiran desa, perkampungan daerah utara Gunung Cermai. Luar biasa Kak. Betul. Ini luar biasa, ini podcast pada pagi hari ini ya, Betul. Kang Edi. Memang situasi kondisi dinamika politik di negeri kita, realita politik. Memang kita sedang berduka. Berduka ini kita ada sebuah dinamika politik yang dipaksakan. Ini kita berbicara secara objektif dari kacamata akal sehat dan spiritual. Betul Kak. Bermula dari sebuah gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, di mana gugatan itu salah satu dilakukan oleh PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, dan ada salah satu tokoh, bukan tokoh ya, salah satu mahasiswa dari Solo yang uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia persyaratan untuk seseorang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Betul. Di mana menurut aturan yang undang-undang itu bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres itu minimal usia 40 tahun. Tuh. Singkat cerita bahwasanya ada gugatan supaya MK memutuskan bahwa persyaratan usia sebagai capres dan cawapres itu di bawah 40 tahun. Putusan dari Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa persyaratan mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres minimal usia 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah. Artinya walaupun usia di bawah 40 tahun, manakala pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah, itu lolos persyaratan, cukup persyaratan untuk mencalonkan capres dan cawapres. Ini yang akal mulanya praharat ini. Itulah yang diputuskan oleh MK. Sehingga dengan ada putusan itu, ada karpet merah untuk seorang Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran ini usianya 36-37 tahun. Karena ada putusan ini, beliau sedang menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo. Jadi ini menjadi karpet merah. Yang menjadi persoalan adalah itu. Dan ini ada konflik interest. Karena ketua Mahkamah Konstitusinya sendiri itu pamannya Mas Gibran gitu loh. Begitu kan ya.
Ada iparnya Pak Joko Widodo. Apapun judulnya, akal sehat mengatakan ini ada seolah-olah ada sebuah skenario, ada oligarki politik yang akan dibangun. Kenyataannya setelah putusan itu, secepat itu Mas Gibran ya dicalonkan sebagai calon wakil presiden, betul. mendampingi Pak Prabowo. Betul. Ya. Banyak hal yang sebenarnya ini menjadi sebuah gempa politik dan prahara demokrasi. Yang pertama, Kang Egy, keputusan MK itu seperti dipaksakan. Ceritanya by design. Dipaksakan. Ya, betul. Ada konflik interest. Karena ketua Mahkamah Konstitusi, ketua MK adalah pamannya Mas Gibran. Ya. Ketiga, Mas Gibran memiliki ayah sedang menjabat sebagai presiden. Otomatis ada kemudahan yang didapat. Yang keempat, mengabaikan nilai-nilai persahabatan dan tenggang rasa terposiliro. Kenapa demikian? Mas Gibran dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Betul. Mas Gibran didukung oleh PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo. Begitupun Pak Joko Widodo. Betul. Dari mulai sebagai wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 1 periode, presiden 2 periode, itu yang berjuang adalah PDI Perjuangan, Bu Megawati. Dengan kejadian begini, ini sebenarnya politik yang tidak sehat menurut saya. Betul. Jangan sampai atas nama politik dan demokrasi mengalahkan nilai-nilai persahabatan tenggang rasa itu. Jangan menghalalkan segala cara. Betul, Kak. Cobalah baik-baik, ada etika yang dibangun. Karena bangsa kita adalah bangsa yang mengedepankan nilai-nilai tepo selero tenggang raso. Itulah kultur ketimuran kita. Inilah sebenarnya marwah ruh dari demokrasi Pancasila. Mengedepankan tepo selero tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan di kedepannya. Ini sebenarnya cikal bakal menjadi sebuah prahara itu. Bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Hingga apa? Ya sekarang ini akan rentan sekali sebuah gesekan yang akan mencederai sebuah demokrasi yang kita bangun, demokrasi yang memang sehat. Mencederai ini. Ya. Berujung yang dikhawatirkan ini akan mengganggu nanti perekonomian. Situasi politik kita tidak stabil ini. Ya. Ada yang tersakiti, Betul. ada yang dipaksakan keputusannya MK untuk karpet merah seorang anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Itu menurut Kak. Kayaknya ini juga baru saya dengar nih Kak, sejarah seperti ini Kak. Pertanyaan kedua Kak, ini Kak, bagaimana sih situasi politik dan demokrasi di negeri kita saat ini? Apa ini ada hubungan dengan prahara perang Baratayuda? Kalau kita tidak dewasa menyikapinya bisa terjadi. Semoga teman-teman yang tersakiti bisa dewasa menyikapinya. Perang Baratayuda ini kan perang saudara, konflik politik. Ya. Di dalam cerita pewayangan Mahabharata ya. Ya. Ada perang saudara antara Kurawa Hastinapura dengan Pandawa 5 kerajaan Amarta. Ini bisa terjadi karena apa? Perang Baratayuda ini bermula karena apa? Kepentingan politik kekuasaan atas nama demokrasi mengalahkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai persahabatan, tepo seliro tenggang rasa diabaikan. Ini prahara Baratayuda kan bermula dari itu, perebutan sebuah tahta di Hastinapura antara Prabu Destarata dengan Pandu Dewanata, kakak beradik ini nih. Ya. Sehingga Pandu tersingkirkan. Betul. Puncaknya di anaknya Prabu Destarata ini, Prabu Duryudana dan adik-adiknya Kurawa. Terjadi konflik besar-besaran, konflik politik antara saudara ini. Dan situasi kondisi kita juga begitu. Pak Joko Widodo, Mas Gibran Rakabuming itu keluarga besar PDI Perjuangan. Betul. Yang disakiti saat ini adalah keluarga besar PDI Perjuangan. Berarti kan saudara. Sesuatu yang diabaikan menurut kami. Akal sehat kita bicara. Apalagi dari sisi spiritual. Bagaimana roso kita tenggang rasa terposiliro. Apalagi menuju itunya ada by design. Keputusan MK itu yang kontroversial.
putusan MK itulah. Ya Kak. Dipaksakan demi sesuatu. Itulah. Jadi sebenarnya ini by design itu sebenarnya banyak cerita, akhirnya sekarang terbuka semua. 1,5 tahun yang lalu tuh ada sebuah by design bahwasanya bagaimana presiden ini menjadi 3 periode. Yang menurut undang-undang dasar itu kan seorang presiden bisa menjabat 2 kali 5 tahun ya. Setelah itu tidak boleh lagi. Otomatis kalau diarahkan untuk 3 periode, otomatis harus merubah undang-undang dasar. Betul. Mengamandemen itu yang tidak dikehendaki oleh PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung Pak Jokowi nih. Ditolak untuk bagaimana ada satu aspirasi dari Pak Lurah melalui orang-orangnya, melalui menterinya, melalui partai lain. Pak Lurah ini menginginkan di 3 periode nih. Harus merubah amandemen undang-undang. Ditolaklah PDI. Kedua, didesain bahwasanya diperpanjang masa jabatan itu 3 tahun karena situasi pandemi. Itu pun ditolak. Karena dasar konstitusinya apa? Harus ada dasar konstitusi payung hukumnya. PDI pun menolak. Sebenarnya ini by design. Keputusan Mahkamah Konstitusi sekarang itu tidak berdiri sendiri. Awal mulanya memang ada sesuatu yang akan melanggengkan kekuasaan ini. Iran. Betul. Oligarki politik ini. Jujur nih, Kap bicara keras begini. Kap salah satu pejuang relawan yang mati-matian memperjuangkan Pak Jokowi menjadi presiden. Yang kedua ya di 2019 walaupun Pak Jokowi tidak tahu. Saya membuat satu grup forum para sepuh Nusantara. Forum reaksi cepat. Betul-betul mendukung. Kenapa? Pak Jokowi ini simbol kesederhanaan. Simbol bukan oligarki politik. Dia dibesarkan bukan dari masa lalu bukan dari orang dari darah biru politik gitu. Jadi orang-orang biasa, orang-orang yang tidak ada orang tuanya itu bukan jenderal, bukan mantan menteri, bukan mantan pejabat. Ini simbol bahwasanya ini adalah simbol kepemimpinan yang lahir dari bawah. Pak Jokowi ini simbol kesederhanaan. Tapi dengan fakta sekarang yang ada, Pak Jokowi tidak bisa lepas lagi. Itu bukan urusan saya. Itu urusan anak saya sudah dewasa, saya tidak bisa bercampur. Nggak bisa begitu. Ini berbicara tentang nilai-nilai persahabatan, tenggang rasa, keputusan. Nggak bisa diabaikan begitu aja. Saya bukan urusan presiden. Partai itu urusan partai politik. Nggak bisa begitu. Ada by design. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, sebagai ayahnya Mas Gibran, saya akan mengatakan, Mas sudah selesaikan aja di wali kota. Kita hargai, hormati partai kita. Dia membesarkan kita. Hormati Bu Mega sebagai orang yang kita tuakan, sebagai orang tua kita di Megawati seperti itu. Yang pernah berjasa memberikan banyak privilege kepada keluarga ini. Menantunya jadi wali kota Medan diusung oleh PDI. Itu pun mengabaikan kader PDI yang ingin mencalonkan diri. Bu Mega lebih memilih Mas Bobi sebagai calon wali kota Medan dan terpilih. Begitupun Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Tadinya Mas Rudi selaku ketua DPC PDI Perjuangan Solo juga akan mencalonkan. Ibu lebih memilih Mas Gibran sebagai calon wali kota Solo dan terpilih Mas Rudi Legowo. Semuanya diberikan untuk keluarga Pak Jokowi. Balasannya seperti ini gimana? Akal sehat kita bicara gimana? Apalagi dari sisi spiritual. Di luar akal sehat manusia menurut saya nih. Menurut Kap ya. Atas nama politik demokrasi tidak bisa dibenarkan. Menurut Kap. Betul Kap. Ini akan menjadi prahara dan gempa politik. Tapi berharap Kap untuk perang Bratayuda mah enggak lah. Amin. Tapi pasti akan ada gonjang-ganjing. Ada yang tersakiti. Bu Mega mungkin diam, Mbak Puan mungkin diam. Tapi orang-orang PDI Perjuangan pasti nggak bisa diam. Betul Kap. Akan di sini bergejolak ini. Karena sudah mengabaikan etika. Betul. Nilai-nilai persahabatan dikalahkan oleh kepentingan politik atas nama demokrasi. Tepo selero tenggang rasa sebagai budaya, kultur budaya bangsa kita itu sudah tidak dipakai, diabaikan gitu. Itulah sampai sebenarnya itulah situasi politik di negeri kita sekarang demokrasi. Kita sedang berduka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
sehingga ada gonjang-ganjing politik di 2024 ini. Jadi ingat Kap, ada satu lagu era 80-an yang dibilang sungguh terlalu. Jadi aku ingat lagu itu kondisinya. Bung Roma dong. Oke, Ya, menurut kita memang ini akal sehat kita tidak bisa menerima. betul kan? Apalagi Apalagi orang-orang jas merah lah kalau anak kita. apalagi dari sisi spiritual. Kita bicaranya bukan bicara tentang subjektif kepada sosok, tapi nilai-nilai persahabatan terposoliro tenggang rasa. Betul kan? Ini pondasi parameter kita dalam berpolitik ya. Betul. Itu kenapa kita membangun sebuah demokrasi Pancasila itu pondasinya musyawarah mufakat. Betul. Bagaimana kita berdemokrasi itu yang sehat. Betul. Bersaingnya itu benar-benar tidak ada yang tersakiti loh. Betul. Masa 180 derajat tadinya keluarga besar menjadi rival itu Betul. dalam sekejap. Itu loh maksudnya. Apalagi ini pengusungnya semua dari PDIP ya Kak ya. Untuk Mas Gibran, waktu menjabat, Ya, semua dibesarkan Mas oleh Bobi PDIP semuanya, termasuk Pak Jokowi sendiri ya Kak ya. Oke, menurut Kap sendiri nih, bagaimana demokrasi dan politik yang baik untuk bangsa ini? Ya, saya berharap kepada generasi milenial ya. Ya. Pada tokoh-tokoh politik yang sekarang ada, kan sudah a priori. Dagelan politik ini mereka tokoh-tokoh ketua partai ini. Akal sehat sudah tidak dipakai. Saya berharap kepada tokoh-tokoh muda ini. Bagaimana mengedepankan politik ke depan. Itu politik ada Indonesia. Ya. Demokrasi Pancasila. Yang Ya. apa? Yang tidak mengabaikan nilai-nilai persahabatan tadi. Betul. Posisinya tinggal rasa. Bahwa bersaing itu ya bersaing itu elegan gitu loh. Dengan cara-cara tidak menabrak konstitusi. Betul. Jangan dipaksakan konstitusi ditabrak gitu loh. Untuk kepentingan politik, Ya. untuk kepentingan dinasti politik gitu loh. Ini mohon maaf nih sekarang mohon maaf kepada para ketua partai yang saat ini ya. Ya. Ya partainya sekarang ini Ya. seperti dagelan. Ini kok membangun bangsa dan negara dengan cara-cara begini. Ini Indonesia negara besar loh. Betul Kak. Ini titipan dari para ponding pada para pahlawan. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul Kak. Bangsa kita bangsa besar. Betul Kak. Jangan diacak-acak oleh kepentingan politik begini. Betul. Prahara ini. Betul Kak. Itu loh. Mudah-mudahan anak muda milenial ke depan tuh bisa membangun sebuah demokrasi yang cerdas, yang Ya. smart, sehat. Amin. Yaitu adalah demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Betul Kak. Kita posiro tenggang Dengan rasa. rasa. Betul Kak. Itulah jati diri bangsa kita. Itu Betul. loh. Andre. Oke, luar biasa nih tema kita di malam hari ini. Mantap. Kang Egi, Iya, luar siap. biasa Kang Egi. Tentang Mantap sekali. tema gempa politik prahara demokrasi gonjang-ganjing 2024 sudah dijawab semua. Beberapa poin pertanyaan dari saya sudah dijawab semua sama Kap Khalid Prakarya, dan semoga ini tidak terjadi yang tidak lah gonjang-ganjing yang kita perkirakan gitu loh. Aduh, akan Ya, terjadi. semoga tidak ada Amin. perang Ada saudara lah. Iya, ada huru hara dan sebagainya. Kalau gonjang-gonjing pasti ada. Ada Kap ya. Karena Gesekan dikit mah pasti ada ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi huru hara. Ya, amin. Oke, matur suwun sangat Kap. Sudah memberikan wejangan kepada kita sama sahabat-sahabat semuanya juga. Kang Egi udah hadir. Matur suwun sangat. Terima kasih. Oke, terima kasih sangat buat kawan-kawan semuanya sudah menyaksikan konten kita di malam hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.